Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Kita buka diskusi kita malam ini mengenai tugas review jurnal psikologi kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kelompok kita ini terdiri dari 4 orang, yaitu Pak Toto Surata, saya sendiri, Vika, lalu Bu Windarti, dan Pak Yosef Piono. Oke, selanjutnya. Jurnal yang kita ambil adalah jurnal yang ditulis di bulan Juli sampai bulan Desember itu tahun 2021 dari Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah volume 6 nomor 2 halaman 222 sampai 243. Judulnya adalah Kreativitas Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam mengenai pengaruh lingkungan sekolah dalam pengajaran yang ditulis oleh M. Yusuf Ahmad dan Indah Mawarni. Latar belakang dari jurnal ini adalah pokok permasalahan. Pokok permasalahan yang dikemukakan pada jurnal ini adalah kreativitas belajar merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap peserta didik. Salah satunya peserta didik di sekolah Islam, karena merupakan kunci sukses bagi peserta didik untuk berhasil dalam pembelajaran. Menurut Susanto, tahun 2011, mengemukakan bahwa ada 4 ciri-ciri kreativitas, yaitu kelancaran atau fluensi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan atau ide yang keluar dari pemikiran peserta didik secara cepat. Yang kedua adalah keluasan atau flexibility, yaitu kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan terhadap masalah. Yang ketiga, keaslian atau originality, yaitu kemampuan untuk memecahkan gagasan dengan cara-cara yang asli. Dan yang keempat, elaborasi atau elaboration, yaitu kemampuan untuk menguraikan sesuatu dengan terperinci secara jelas dan panjang lebar. Selanjutnya, menurut Munandar di tahun 2012, ia menyebutkan bahwa kreativitas itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada atau seseorang berada. Dengan demikian, baik perubahan di dalam individu maupun di dalam lingkungan dapat menunjang atau dapat menghambat peserta didik dalam berkreativitasnya dalam proses belajar. Menurut Manulang pada tahun 2017, salah satu faktor yang mempengaruhi kreativitas belajar adalah lingkungan sekolah yang kondusif. Sangat perlu untuk merangsang pemikiran dan keterampilan peserta didik. Jadi dikasih impuls gitu ya. Implikasinya ialah bahwa kemampuan kreativitas dapat ditingkatkan melalui lingkungan pendidikan atau sekolah. Berdasarkan pernyataan-pernyataan ini, kreativitas belajar dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Apabila lingkungan sekolah mendukung untuk mengembangkan kreativitas belajar, maka akan baik pula perkembangan peserta didiknya. Selanjutnya, menurut Slameto tahun 2015, terdapat macam-macam lingkungan sekolah yang mempengaruhi peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, metode belajar, yaitu suatu cara yang dapat dilalui di dalam proses mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan berpengaruh terhadap peserta didik yang tidak baik pula gitu, hasilnya tidak baik pula. Sementara metode mengajar yang kurang baik tadi dapat terjadi misalnya karena seorang guru kurang persiapan, kurang menguasai bahan, atau bisa jadi guru tersebut menyajikan tidak jelas terhadap peserta didik dan terhadap pelajaran itu sendiri. Akibatnya peserta didik malas dalam belajar. Yang kedua yaitu kurikulum. Sejumlah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik, kurikulum yang tidak baik, misalkan kurikulum yang terlalu padat, sehingga tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatian peserta didik. Dalam sistem instruksional, sekarang menghendaki proses belajar mengajar yang mementingkan kebutuhan peserta didik.
Yang ketiga adalah relasi guru dengan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan peserta didik, yang dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Guru yang kurang relasi dengan peserta didik secara akrab akan menyebabkan proses belajar mengajar itu kurang lancar, dan siswa merasa jauh dari gurunya, serta merasa segan dalam berpartisipasi secara aktif di dalam kelas. Di dalam relasi yang baik, peserta didik akan menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikan, sehingga berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Yang keempat adalah relasi siswa dengan siswa. Guru yang kurang pendekatan dengan peserta didik dan kurang bijaksana tidak akan melihat bahwa di dalam kelas ada kelompok yang saling bersaingan secara tidak sehat. Jiwa di dalam kelas tidak terbina dengan baik dan bahkan hubungan pada masing-masing siswa tidak tampak. Hal ini menciptakan relasi atau hubungan yang baik antar peserta didik sangat perlu agar dapat memberikan pengaruh positif terhadap eh, proses belajar peserta didik. Berikutnya mungkin lanjut oleh Ibu Win. Baik, kemudian dilanjutkan oleh Bu Windarti, boleh? Terima kasih. Mohon izin melanjutkan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 9. Yang kelima, disiplin sekolah. Kedisiplinan sekolah sangat erat hubungannya dengan kerajinan peserta didik dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dan mengajar dengan melaksanakan tata tertib. Kedisiplinan pegawai dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan kelas, gedung sekolah, halaman, serta mengikuti tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Dengan demikian peserta didik akan lebih maju. Peserta didik juga harus disiplin di dalam belajar baik di sekolah, di rumah, dan di perpustakaan. Agar peserta didik disiplin, haruslah guru beserta stafnya disiplin pula. Kemudian yang keenam, alat pelajaran. Alat pelajaran sangat erat hubungannya dengan cara belajar peserta didik dikarenakan alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh peserta didik untuk menerima bahan yang diajarkan. Alat pelajaran yang membantu lancarnya belajar peserta didik dalam jumlah yang besar seperti buku-buku di perpustakaan, laboratorium, atau media-media lainnya. Mengusahakan alat belajar yang baik dan lengkap adalah perlu agar guru mampu mengajar dengan baik sehingga peserta didik dapat menerima pelajaran dengan baik dan dapat belajar dengan baik pula. Kemudian yang ketujuh, waktu sekolah. Waktu sekolah ialah waktu yang terjadi pada proses belajar mengajar di sekolah. Waktu itu dapat pagi hari, siang, sore, atau malam hari. Jadi memilih waktu sekolah yang tepat akan memberikan pengaruh yang baik terhadap belajar peserta didik. Yang kedelapan, standar pelajaran di atas ukuran. Guru yang berpendirian harus mempertahankan wibawanya dalam memberikan pelajaran di atas ukuran standar. Apabila guru tidak mempertahankan wibawanya dalam memberikan pelajaran di atas ukuran standar, maka peserta didik tidak akan berhasil dalam pembelajaran mata pelajaran yang diberikan gurunya tersebut. Guru dalam menuntut penguasaan materi haruslah sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Yang terpenting, tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai dengan baik. Yang kesembilan, keadaan gedung. Dengan jumlah peserta didik yang banyak, serta bervariasi karakteristiknya, mereka masing-masing menuntut keadaan gedung dewasa ini harus memadai di dalam setiap kelas. Yang 10, metode belajar. Banyak peserta didik melakukan cara belajar dengan salah. Dalam hal ini perlu pembinaan dari guru dengan cara belajar yang tepat akan efektif pula dalam hasil belajar peserta didik tersebut. Dan yang ke-11 adalah tugas rumah. Waktu belajar yang utama adalah di sekolah. Di samping untuk belajar, waktu di rumah biarlah digunakan untuk kegiatan yang lain, maka diharapkan guru kreativitas belajar ini ditemukan bermasalah pada peserta didik. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Rambah, Rokan Hulu, Riau, Indonesia.
Ditemukan sebagian peserta didik kemampuan bertanya kepada guru masih rendah, sementara guru sudah mengajak peserta didik untuk aktif dan bertanya. Kemudian yang kedua, ditemukan juga sebagian peserta didik malas membuat tugas individu maupun berkelompok, sementara guru sudah memberikan peringatan kepada peserta didik yang tidak membuat tugas. Yang ketiga, ditemukan sebagian peserta didik tidak percaya diri dalam mengeluarkan pendapat, ide, serta gagasan, sementara guru sudah mengajak peserta didik untuk mengeluarkan pendapatnya. Ditemukan sebagian peserta didik kurang aktif dalam pelaksanaan diskusi, sementara guru sudah mengajak peserta didik aktif dalam diskusi. Kemudian juga ditemukan sebagian peserta didik masih mencontek dalam ujian, sedangkan guru sudah sering memberikan peringatan agar tidak mencontek. Metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi untuk mengkonstruk pengaruh lingkungan sekolah terhadap kreativitas belajar peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Variabel yang digunakan, variabel independen X yaitu lingkungan sekolah dan variabel dependennya yaitu kreativitas belajar. Subjek penelitian yang menjadi subjek